Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang berada di gedung gereja, melalui Zoom maupun YouTube. Selamat beribadah di GKI Taman Aries. Tema kebaktian hari ini adalah supaya dunia percaya dengan pelayan firman Pendeta Jimmy Santoso dari GKI Surya Utama. Warta Atestasi. Majelis Jemaat GKI Taman Aries telah menerima permohonan atestasi masuk atas diri Ibu Jessica Anastasia asal dari GKI Kayu Putih dengan alamat di Puri Botanikal yang merupakan bagian dari wilayah 1. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Taman Aries mengucapkan selamat bersekutu, selamat bersaksi, dan selamat melayani di GKI Taman Aries. Bagi umat yang beribadah di gereja, liturgi dapat di-download melalui kiris yang tertera di depan kursi. Warta seputar kegiatan-kegiatan gereja dapat kita simak dalam beberapa video berikut ini. Komisi Kesenian mengundang rekan-rekan koordinator grup musik atau paduan suara untuk menghadiri pertemuan online pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 pada pukul 13.00 melalui Zoom. Mohon kehadirannya. Persekutuan doa menjelang Pentakosta dengan tema Roh Kudus, Roh yang Menghidupkan akan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei sampai dengan tanggal 4 Juni 2022 pukul 19.30. Umat diundang untuk dapat mengikutinya. Kebaktian Pentakosta Minggu 5 Juni 2022 dengan tema Roh Kebenaran, Roh Pemersatu. Pelayan firman yaitu Pendeta Rinto Tampu Bolon. Dalam kebaktian Pentakosta ini, umat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur tahunan sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini. Amplop persembahan syukur tahunan dapat diambil di gereja mulai hari ini. Mari kita mempersiapkannya. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah, pada hari Jumat 3 Juni 2022 pukul 10 pagi dengan tema Pantang Bosan Meneruskan Kasih. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Nur Wahyuni Kristiadi dari GKI Perniagaan. Mulai hari Minggu 5 Juni 2022, tidak perlu mendaftar di kehadiran kebaktian onsite GKI Taman Aries. Umat dapat langsung hadir di gedung gereja sebelum kebaktian dan menuliskan nama pada daftar hadir di meja penyambut jemaat. Hai adik-adik kelas Batita sampai dengan kelas 7. Kita ketemu lagi nih dalam acara Zoom Sale, Zoom Sekolah Injil Liburan yang akan kita adakan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 jam 10 sampai dengan jam 12. Dengan tema kita kali ini, Be Strong and Courageous. Penasaran kan kita akan dibawa berpetualang kemana kali ini? Pastinya seru dan menyenangkan. Jadi jangan lupa ajak kakak, adik, juga teman-teman untuk hadir dalam acara Zoom Sekolah Injil Liburan secara virtual. Catat tanggalnya sekali lagi, Sabtu 18 Juni 2022 jam 10 sampai dengan jam 12. Sampai ketemu adik-adik. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi.
Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Tema kita hari ini adalah supaya dunia percaya. Percaya bahwa Kristus telah diutus Allah untuk keselamatan bagi dunia ini. Untuk itu, sebagai murid-muridnya, hendaknya kita bersatu untuk mewujudkan misi Allah tersebut. Di tengah keberagaman suku bangsa, warna kulit, intelektual dan strata ekonomi, bahkan budaya yang berbeda sekalipun, sebagai murid-murid Yesus seharusnya kita memiliki rasa persatuan yang indah dan menjunjung tinggi persahabatan di dalam Tuhan. Namun yang kita alami justru sebaliknya. Kata bersatu kadang hanya sebatas kata-kata, belum dapat kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau begini, bagaimana dunia bisa percaya pada Kristus sebagai juru selamat dunia? Lawang kitanya aja nggak bersatu sebagai tubuhnya. Maka mari, saudara-saudara,
kita mengakui kelemahan-kelemahan kita mohon ampun di hadapan Tuhan ketika kita tidak memancarkan persekutuan yang hangat sebagai tubuh Kristus. Umat diundang untuk berdoa. Ya Tuhan, dengan sujud syukur kami datang padamu, mohon ampun atas dosa-dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kami yang seringkali hidup tak berkenan di hadapan-Mu. Kami sering meremehkan dan mengejek, tak peduli pada sesama. Bahkan kadang kami ikut andil dalam memunculkan permusuhan dan kerusuhan yang ada di sekeliling kami. Ya Tuhan, Juru Selamat kami, ampunilah dosa kami. Satukan kami dalam kasih-Mu, agar dengan keberadaan kami, dunia percaya bahwa Allah mengutus Engkau dan kami untuk menyampaikan kasih dan sejahtera. Ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di tengah kemelut permusuhan,
bagi setiap kita yang terus menantikan datangnya kerajaan Allah yang akan menyatukan kita semua. Dengarkanlah berita pengampunan dan pengharapan dalam Wahyu pasal 22 ayat 13 dan 14. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita berdoa. Di dalam Engkau ya Tuhan, kehidupan kami teguh. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau selalu memperhatikan kami, menghibur kami, mengingatkan kami ketika kami salah jalan. Tapi karena kelemahan kami ya Tuhan, seringkali kehadiran-Mu dalam hidup kami abaikan. Untuk itu kami membuka hati dan pikiran kami saat ini bersama-sama sebagai tubuh Kristus di GKI Taman Aries. Kami yang ada di ruangan Zoom, di YouTube, di ruangan gereja ini memohon agar Roh-Mu yang kudus menyatukan kami untuk membaca, memahami firman Tuhan. Bersabdalah melalui hamba-Mu ya Tuhan, berkatilah apa yang sudah hamba-Mu persiapkan untuk disampaikan dengan bahasa yang sederhana, seturut dengan kehendak-Mu, agar kami pahami kehendak-Mu itu dan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan pada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
diterangi kilatnya. Bumi melihatnya dan jadi gemetar, dan gunung-gunung luluh bagai lilin di hadapannya, di hadapan Tuhan semesta alam. Tuhan adalah Raja, dialah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, dialah banyak pula bersukacita. Langit wartakan keadilan, dan segala bangsa lihat kemuliaannya. Semua orang yang berbakti pada patung buatan akan malu tak mendapatkan berkat. Sion mendengar dan bergema, bersorak-sorak semua putri Yehuda, karena Engkau yang maha tinggi atas seluruh dunia, hanya Kau yang layak dimuliakan. Tuhan adalah Raja, dialah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, dialah banyak pula bersukacita. Orang yang mengasihi Tuhan, marilah kita membenci kejahatan, bersukacita dan menyanyikan berbagi namanya, telah terbit terang bagi orang benar. Tuhan adalah Raja, dialah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, dialah banyak pula bersukacita. Bacaan kedua menurut Wahyu 22 ayat 12 sampai ke 21. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin.
Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17. Ayat 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bisakah ditampilkan? Sambil menunggu, sudah itu ya. Bapak Ibu, saudari yang diberkati Tuhan, kalau kita mendengar GKI Taman Aries, apa yang ada dalam pikiran kita? Apa yang saudari, Bapak Ibu semua ingat? Satu kata atau satu kalimat? Boleh kasih pendapat? 1, 2, siapa nih yang mau suaranya kedengaran oleh saya? Ini di YouTube ada 129 device nih. Boleh kasih komentarnya ke temannya aja yang di rumah ya. Boleh. Apa nih? GKI Taman Aries. Vera, saya cuma 1 tahun nama kamu, jadi minta maaf nih. Apa Vera? GKI Taman Aries, satu kalimat atau satu kata yang kamu ingat tentang GKI Taman Aries. Boleh? Phone a friend? 50-50? Gereja. Cuman itu saja. Gereja, apalagi? Boleh. Semua ayo bersuara, enggak apa-apa bersuara. Teriak aja, teriak. Apa-apa? Pendeta Rinto Tampu Bolon nggak apa-apa. Ayo dong, lainnya, apa lagi? Ayo semua. Growing together. Oh iya. Tuh. Tempat beribadah. Oke. Ya sudah, nanti kalau saya tanya terus sampai sore,
Pak Hizkia bisa marah, ini khotbahnya kok tanya terus, yang khotbah siapa seharusnya nih? Ya, gak apa, sudah. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, gereja memang yang kelihatan itu gedungnya, kegiatannya. Tetapi, sudahkah gereja, artinya kita pribadi, individu dan komunal, persekutuan kita itu memberi dampak yang baik sehingga tubuh Kristus itu sungguh-sungguh mewujudkan perbedaannya. Kalau kita ngomong datanglah kerajaanmu, sudahkah suasana kerajaan Allah itu hadir melalui kita, di rumah tangga kita, di masyarakat kita. Kita yang Kristen, suami yang Kristen, istri yang Kristen itu adakah perbedaan? Atau ya sama aja lah. Boleh tanya satu lagi nggak? Nanti kalau saya tanya lagi nggak diundang lagi ke sini, banyak tanya ini pendeta. Bu, yang baru atestasi masuk tadi, boleh ngobrol bentar Bu? Apa Bu yang membuat Ibu akhirnya mau menjadi anggota GKI Taman Aries? Ya? Menikah? Oh, coba jemaat sini ya. Setelah bergabung Bu, sukacita nggak Bu? Atau gara-gara menikah sih saya jadi masuk ke Taman Aries nih? Siap ikut pelayanan, kesaksian? Catat, coba. Ya sudah Bu, udah. Minta maaf. Ya. Oke. Supaya dunia percaya itu bukan hanya melihat, tapi juga merasakan. Tubuh Kristus perlu mewujudkan tugas perutusannya seperti Kristus yang menyatakan damai sejahtera dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita, bisnis kita, dimanapun kita berada. Maka supaya dunia percaya, saya mengajak kita untuk memperhatikan leksionari kita, dan saya bingkai dalam 4 hal. Hal yang pertama ini dulu ya. Semoga bisa ya. Bisa. Wah ya. Kemarin nggak bisa, berarti kemarin saya salah. Ya, yang pertama adalah mantapkan jalan kehidupan kita. Siapa sih yang membuat kita menjadi anggota GKI Taman Aries? Tadi mah contoh aja Bu ya, pernikahan, tapi kan enggak juga sebenarnya. Kak, pianis, organis, boleh ngobrol? Udah berapa lama pelayanan di sini? Seumur hidupnya? Ya udah diatur saja siapa yang ngomong. Udah. Sorry nggak ada kan? Dari SD luar biasa, wah mantep nih pelayanannya ya. Dari SD. Memilih untuk jadi pelayan, memilih jadi anggota GKI Surya Utama. Mungkin karena orang tua kita, keluarga kita, tetapi mari. Surya Utama ya? Minta maaf, saya kalau khotbah kok terlalu bersemangat. Taman Aries artinya Bapak Ibu memperhatikan saya. Minta maaf yang ada di YouTube dan Zoom, saya salah, saya ulangi. Taman Aries, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Bapak Ibu saudara yang berkait Tuhan, bagian ini settingnya itu ada dalam peristiwa menuju penyaliban, peristiwa menuju kesengsaraan Yesus. Yesus tahu jalan hidupnya, ia akan sengsara. Jadi ini ditarik mundur nih, kalau kita sedang merayakan Paskah yang ke-7 ya.
Minggu Paskah yang ke-7. Tapi bagaimana kita ketika kita menghayati? Yesus meraih kemenangan, tetapi sebelumnya ia harus memasuki masa sengsara, dan ketika ia tahu ia akan sengsara, Yesus tetap mantap dalam hidupnya. Dia berdoa untuk keutuhan jemaat, keutuhan orang-orang percaya, maka ia mendoakan mereka. Mendoakan murid-muridnya, mendoakan orang-orang lain. Bapak Ibu saudara Tuhan, sebagai tubuh Kristus, ayo kita bukan hanya memahami kesatuan administrasi keanggotaan kita, tetapi memahami juga kesatuan misi. Untuk apa kita menjadi tubuh Kristus? Mau ngapain kita jadi anggota GKI Taman Aries? Kalau kita sungguh-sungguh tahu apa yang ingin kita lakukan, maka kesatuan itu merupakan sebuah perwujudan bagaimana kita menyatakan janji Allah di dalam dunia ini. Supaya mereka semua menjadi satu. Kita semua menjadi satu. Dalam rapat, menentukan program kerja, dalam pelayanan, kita sungguh-sungguh menyatukan hati untuk menjadi tubuh Kristus di gereja ini, Taman Aries, untuk mewujudkan misi Allah. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, dan mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Mu. Ayat 24. Dimanapun aku berada, mereka berada. Artinya bahwa dimanapun kita berada, sudahkah dunia ini melihat Kristus hadir melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita. Ketika program-program pelayanan, persekutuan, kesaksian GKI Taman Aries yang ada di NTT, yang ada di tempat-tempat lain, sudahkah mereka memandang Kristus ada di situ? Mari kita mantapkan jalan kehidupan sebagai tubuh Kristus. Ketika orang lain melihat Kristus ada dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, gereja kita. Dan kalau begitu saudari, setelah kita sungguh-sungguh mantap jalan kehidupan kita dalam Kristus, tidak ada lain lagi pilihan hidup kita hanya untuk menyembah Dia, memuliakan Dia. Mazmur 97 yang tadi kita daraskan, ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang membanggakan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Ibadah itu abodah. Abodah itu menundukkan diri, menaklukkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita bersekutu sebagai umat Allah, kita bukan hanya lagi melihat yang khotbah pendeta siapa ya, penatuannya yang itu tuh, saya mah seneng tuh. Tapi kita melihat Allah. Dan godaan untuk mementingkan diri itu selalu ada. Saya mah nggak cocok sama si itu tuh. Nggak mau. Wah, apalagi dia. Siapa sih yang nggak kenal dia? Wah, ini yang perlu kita hayati. Kalau kita sungguh-sungguh mau beribadah sebagai tubuh Kristus, maka bukan aku yang ditonjolkan, mauku. Oke,
Di rapat sih ya udahlah, mau gimana lah, terima aja. Tetapi enggak dilakukan keputusannya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jangan dialah, jangan dipilih. Nggak enak, nggak cocok. Hal-hal seperti ini yang membuat tubuh Kristus itu rapuh. Karena integritas umat Allah adalah memuliakan Allah. Dimanapun kita berada, ayo. Allah harus dimuliakan dalam kehidupan umatnya. Bukan cuma mauku. GKI itu adalah gereja yang multi etnis. Dan multi semuanya. Pekerjaan macam-macam. Hobi macam-macam. Nggak bisa tuh dikelompokin, udahlah. Gaya saya aja. Itu kan semangat dari Chunghua Chitu Chaufi. Wah, keren gak tuh? Dari awal GKI itu ada, ingin menjadi gereja Kristen Indonesia yang berkarya di Indonesia, yang hidup dengan seluruh kebiasaan, keberagaman yang ada di Indonesia ini. Yuk, menyembah Allah saja. Muliakan sang kepala gereja, bukan muliakan kita. Kalau kita sungguh-sungguh berintegritas sebagai umat Allah, maka kita akan memegahkan Allah. Merendahkan diri, mendorong orang lain agar merasakan kasih Allah yang sejati. Untuk itu hal yang ketiga, sebagai saksi, sebagai integritas yang diwujudkan itu akan nampak ketika kita menjadi saksi karunia Kristus. Inilah identitas kita. Dan ini janji setiap minggu Bapak Ibu Saudari. Ingat nggak kita berjanji setiap minggu kan? Ya Pak Peniel ya. Masih ingat? Dihayati nggak tuh maknanya tuh? Refleks ya, jawab sekarang. Refleks. Jawab. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Ada nggak di dalam hati? Jadilah saksi Kristus. Nanti dulu Pak, kalau saksi yang enak mau saya. Kalau saksi yang berat, aduh nggak usah lah, repot. Tapi setiap kita mengatakan syukur kepada Allah. Kita yang lemah, yang sederhana, tapi diundang untuk menampilkan, menyaksikan kasih Kristus dalam hidup kita. Kitab Wahyu itu dilatar belakangi kehidupan yang susah. Jemaat mula-mula ketika mereka ditindas oleh pemerintah Romawi. Maka Wahyu kepada Yohanes mewujudkan bahwa tenang, ada Yesus. Ia akan selalu hadir dalam kehidupan. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang dalam kota itu. Perjuangan hidup kita memang berat sebagai tubuh Kristus, sebagai saksi Kristus. Biarkan dunia tahu. Biarkan dunia percaya bahwa kita mewujudkan damai sejahtera. Mewujudkan kerajaan Allah. Maka mari jawab dalam diri kita masing-masing. Sudahkah Kristus nampak dalam hidup kita? Dan kita menyatakan syukur untuk itu. Mantapkan jalan kehidupan kita sebagai tubuh Kristus, mendorong kita untuk menunjukkan integritas sebagai umat Allah yang hidup memuliakan namanya, maka dengan demikian kita layak sebagai saksi karunia Kristus. Saksi Kristus. Hal yang keempat,
Kelihatan nggak akronim katanya? M, I, S. Yang keempat kira-kira apa? Miswa. Makanan dong kalau miswa. Betul, Wester. I. Kira-kira kalimatnya I apa ya? Tadi mantap, jalan kehidupan, integritas, saksi. I-nya apa yang keempat nih? Apa I-nya? Apa I-nya? Saya kasih clue, didasari oleh bacaan yang pertama. Nanti saya belum tunjukin. Jadi Paulus dan Silas ketemu perempuan penenung, perempuan peramal yang dimanfaatkan, yang dieksploitisir oleh tuannya. Dan ia juga ada peristiwa kepala penjara yang takut mau bunuh diri karena Paulus dan Silas keluar bebas dari penjara itu, tapi akhirnya dilarang juga. Apa itu artinya? Ketika Injil diberitakan, kuasanya dinyatakan. Injil diwujudkan, maka hadir sukacita yang sejati. Kita dipanggil untuk membebaskan belenggu-belenggu kejahatan, permusuhan. Kita dipanggil untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Kita lihat bagaimana ketika tuan-tuan penenung itu ya, yang perempuan itu dibebaskan dari roh tenung itu, lalu marah karena mereka nggak mendapat untung lagi atas apa yang dia lakukan. Mungkin jadi kalau saya menggambarkan perempuan ini oleh tuannya dikaryakan, ada orang yang mau diramal, datang, tuannya dapat untung, dan akhirnya dibebaskan roh itu, kuasa itu. Marah tuannya. Tuan dari perempuan ini, wah, nggak dapat untung lagi saya. Tapi kalau Injil diberitakan, Injil yang sejati, seperti apa yang dilakukan Paulus dan Silas. Ketika kepala penjara itu, waduh, minggat nih tawanan saya nih. Wah, saya akan kena marah nih. Udahlah, mau bunuh diri saja. Jangan lakukan itu. Padahal sebelumnya Paulus dan Silas didera, dipermalukan. Tapi Paulus dan Silas masih menunjukkan Injil itu, damai sejahtera itu. Melarang kepala penjara itu bunuh diri. Dampaknya apa, saudari? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Begitu tersentuh oleh tindakan Paulus dan Silas, kepala penjara ini tanya, apa yang aku lakukan agar aku selamat? Tersentuh oleh kasih Kristus. Bapak Ibu saudara yang Tuhan, ketika Injil diberitakan, kita dipanggil untuk membebaskan belenggu kesombongan, memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kita. Dan kita diundang untuk percaya kepada Kristus, menjadi saksi Kristus. Jika ada yang punya pengalaman di sini sebagai penginjil, artinya menginjil itu bukan sebagai pengkhotbah, pendeta saja, tetapi mereka yang membicarakan kabar baik sehingga orang lain mau menjadi pengikut Kristus, saya kasih jempol. Dan itu yang sudah seharusnya. Jangan sampai orang lain melihat
kok begini ya keluarga pendeta Jimmy Santoso? Titelnya aja pendeta, tapi liatin tuh, ribut terus sama istrinya. Nggak apa-apa ya, kan ngomongin Jimmy Santoso sendiri ya, bukan ngomongin yang lain. Tapi lihat tuh, keluarga Kristen yang ini nih, penuh damai, penuh sukacita. Sudahlah, aku mau jadi pengikut Kristus saja. Supaya dunia percaya, kita harus punya misi. MISI. Maka mari wujudkan misi itu dalam rumah tangga kita, gereja kita, pelayanan kita, dimanapun kita berada. Dan kita sungguh-sungguh menjadi tubuh Kristus yang utuh. Kita banyak anggota, banyak macam, banyak ragam, bersatu hati untuk melakukan kehendak Tuhan. Selamat mewujudkan misi di GKI Taman Aries, dan nama Kristus selalu dimuliakan. Amin. Umat Tuhan, kasih-Nya telah mengikat kita, Roh-Nya telah mempersatukan kita di dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Maka mari kita syukuri bahwa kita satu di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan menyanyikan pujian Kasih Allah Pengikatnya dengan sambil memainkan alat musik yang sudah ada pada Bapak Ibu semua. Silakan dipegang masing-masing. Ya, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Kasih Allah Pengikatnya. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya, kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita mari nikmati kasih-Nya, berikan dengan agar dunia. Kita satu di dalamnya. Kita ulangi dengan satu. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya, kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari kita nikmatinya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah menyatukan kami sebagai tubuh Kristus, sebagai jemaat di GKI Taman Aries. Jika bukan Engkau sendiri yang memimpin kami, membimbing kami, kami tidak bisa berada sebagai keluarga di GKI Taman Aries. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah menempatkan para pelayan-pelayan-Mu di tempat ini dengan penuh sukacita, kekuatan mereka melayani, memimpin. Berkatilah majelis jemaat ya Tuhan, para pendeta, para penatua, agar mereka sungguh-sungguh mencari kehendak-Mu dalam memimpin gereja ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap program kerja yang sedang kami jalani. Mungkin juga yang sedang kami susun, yang kami evaluasi. Biarlah program kerja gereja kami menghadirkan kerajaan Allah, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui setiap pelayanan, persekutuan, kesaksian yang kami hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami berjemaat. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau terus menambah anggota jemaat kami. Biarlah dengan pertambahan anggota jemaat kami, bertambah pula tangan-tangan, bertambah pula talenta-talenta untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang baik itu ya Bapa. Kiranya Engkau akan terus memampukan kami GKI Taman Aries menjadi gereja yang memuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuhnya, yang sedang berusaha untuk memulihkan tubuhnya agar kembali sehat, kembali menjalani rutinitasnya. Dengan penuh segala sukacita, kami mengharapkan, mendoakan Bapak Ari George Watimuri, Bapak Cipto Stianto dan Ibu Lita Syahli. Oh Tuhan, berkatilah mereka. Mungkin juga ada anggota keluarga kami yang lain yang sedang sakit, lemah tubuh. Tuhan berkatilah, agar mereka mempunyai hati yang gembira untuk menantikan kesembuhan yang dari Tuhan saja. Berkatilah juga keluarga yang mendampingi, diberikan sukacita untuk menemani, menolong, memperhatikan saudara-saudara kami yang lemah tubuh itu. Kami berdoa ya Tuhan untuk para lanjut usia, mereka yang rindu untuk terus berkarya dalam usia lanjutnya, mereka yang terus rindu bersekutu sebagai tubuh Kristus. Pimpinlah ya Bapa, agar setiap lansia diberkati, mereka memuliakan nama Tuhan juga. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap dinamika kehidupan rumah tangga kami. Kiranya kami boleh mendapatkan kehidupan berkeluarga yang utuh, penuh sukacita. Hubungan suami, istri, orang tua, anak, menantu, mertua, sanak keluarga diberkati ya Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang bekerja, agar mereka bekerja dengan penuh sukacita dalam segala hal yang ada. Kami bersyukur untuk setiap
orang yang memberikan talentanya, waktunya untuk pelayanan di GKI Taman Aries. Berkatilah ya Bapak, agar di tengah segala kesibukan, pekerjaan, kuliah sekalipun, pelayanan untuk nama Tuhan selalu dilakukan dalam hal yang terbaik. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap proses pemulihan pasca pandemi ya Tuhan. Baik di gereja, di masyarakat, di negara, agar semua bersatu hati untuk melewati pandemi. Tuhan, mungkin ini endemi, itu juga ya Tuhan, berkatilah agar itu juga boleh kami hadapi dengan baik. Kami tidak memusingkan pandemika, endemika, tapi kami mohon kami masing-masing menjaga diri untuk boleh mendatangkan sukacita agar virus itu, virus COVID-19 tidak tertular melalui kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menyatukan kita. Mazmur 97 ayat 11 sampai 12 menyatakan, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Persembahan dapat dikirimkan ke rekening GKI Taman Aries atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat atau dengan scan QRIS seperti yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu yang saat ini berada di gereja, QRIS tertera di depan kursi masing-masing, atau umat dapat memasukkan persembahan di kotak persembahan yang terletak di depan pintu ruang ibadah setelah ibadah selesai. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk kasih-Mu yang mempersatukan dan mendamaikan kami
Dengan penuh rasa syukur, kami menyerahkan persembahan ini kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat dikelola gereja agar menjadi kesaksian bagi dunia dan membuat semua orang percaya pada kehidupan yang telah Engkau beri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat GKI Taman Aries, kita sudah dipersatukan dalam Kristus melalui setiap peran dan tanggung jawab kita masing-masing. Jadi, bagaimanapun keadaan kita, apapun pekerjaan kita, dan siapapun kita, teruslah bersatu mengerjakan segala sesuatu dengan kasih, agar dunia menjadi percaya dan diselamatkan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian telah selesai. Terima kasih telah mengikuti kebaktian di GKI Taman Aries hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin terlibat dalam pelayanan di gereja atau membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Bagi umat yang beribadah di gereja dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak berkerumun di
di lokasi sekitar gereja sesuai ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.